Pada bulan Juli tahun 2022, surat kabar MALI di China melaporkan bahwa data dan catatan 1 miliar warga negara China di sistem Biro Keamanan Publik Shanghai telah diretas, yang diyakini peristiwa ini sebagai insiden keamanan cyber terbesar di China. Seorang peretas China bernama Tan, menjual data ini dengan harga 10 Bitcoin atau sekitar $200.000. Menurut Tachien, beberapa informasi dari data sampel gratis 750.000 warga yang diberikan telah dikonfirmasi kebenarannya, mengingat bungkamnya pemerintah China terhadap data tersebut. Kemungkinan besar data tersebut akurat. Data yang bocor mengungkap banyak rahasia pemerintah China, salah satunya adalah bahwa populasi China yang sebenarnya kemungkinan besar adalah 1 miliar. Jika tidak, mungkinkah database Kementerian Keamanan Publik meleset dalam mencakup jumlah orang China yang begitu besar? Bahkan jika data pejabat tinggi Tiongkok tidak termasuk dalam data karena masalah kerahasiaan, jumlah tersebut tidak signifikan. Oleh karena itu, data ini tidak dapat mencakup populasi Tiongkok yang hanya 1 miliar orang. Menurut informasi yang dirilis oleh Biro Statistik Nasional China, hasil sensus ke-7 pada November tahun 2020 adalah populasi China melebihi 1,4 miliar orang, meningkat 72,06 juta orang atau 5,38%, dibandingkan dengan sensus nasional ke-6 pada tahun 2010. Sedangkan dibandingkan dengan data 1 miliar orang yang bocor, selisihnya adalah 400 juta. Seandainya data 1 miliar orang tersebut benar, dalam hal ini berarti data pertumbuhan penduduk yang dirilis oleh pemerintah China dalam beberapa tahun terakhir ini, data pembangunan ekonomi seperti GDP per kapita dan data pensiun bisa jadi salah. Juga jika data sensus 2010 yang berjumlah lebih dari 1,3 miliar orang akurat, bagaimana mungkin China kehilangan lebih dari 300 juta orang dalam 12 tahun? Selain keluarga berencana, pencemaran lingkungan, pencemaran air dan faktor lainnya, angka 300 juta ini pasti terkait dengan berbagai bencana alam dan pandemi. MALI melaporkan bahwa dua pakar keamanan dunia maya mengkonfirmasi klaim si peretas bahwa informasi yang bocor berisi lebih dari 23 terabyte data dan melibatkan sekitar 1 miliar orang. Mereka mengatakan bahwa sebuah file dengan pola tertulis, nama orang, _alamat, _label, _info, _master, memiliki hampir 970 juta baris informasi, termasuk nama orang, tanggal lahir, alamat, nomor identitas dan foto. Apabila memang tidak ada data yang duplikat, maka file tersebut berisi rincian untuk hampir 970 juta orang. The Vision Times pada tanggal 17 Januari menerbitkan sebuah artikel ditulis oleh penulis bernama Qin Rentao yang membahas tentang kebocoran basis data Biro Keamanan Publik Shanghai yang membuktikan bahwa 400 juta orang telah meninggal dalam pandemi. Penulis mengatakan, ketika saya melihat berita ini pada bulan Juli lalu saya berpikir bahwa peretas hanya mendapatkan sebagian dari data Biro Keamanan Publik Shanghai karena tidak mudah untuk mendapatkan semua data 1,4 miliar orang seperti yang diumumkan oleh pemerintah China. Tetapi hari ini dari perspektif teknis saya meneliti penyebab kebocoran basis data keamanan publik Shanghai dan menemukan bahwa apa yang didapat oleh para peretas tidak mungkin sepotong data, melainkan sebuah basis data yang lengkap. Oleh karena itu, data populasi nasional yang tersimpan di Biro Keamanan Publik berjumlah sekitar 1 miliar data. Peretas mengatakan bahwa database ini dihosting di cloud Alibaba dan itu adalah database pencarian dan cadangan Biro Keamanan Publik Shanghai yang diperoleh dari cloud Alibaba. Analisis RFA mengungkapkan hal yang sama. Seorang praktisi yang akrab dengan pekerjaan industri data di China dan Amerika Serikat menjelaskan kepada reporter bahwa menurut Clue, bisa jadi memang terjadi kebocoran. Ketika para programmer menggunakan server Elasticsearch untuk membangun sistem pencarian data besar oleh Biro Keamanan Publik Shanghai, mereka meletakkan data yang dicadangkan di Alibaba Cloud, tetapi karena suatu kesalahan, pintu belakang data terbuka dan menjadi informasi yang dapat diunduh atau dilihat di situs web visualisasi data Kibana. Mereka yang memiliki pengetahuan tentang teknologi informasi tahu bahwa ketika melakukan pencarian di Elasticsearch, semua data dalam database akan dikirim ke Elasticsearch yang kemudian akan dianalisis dan diurutkan oleh Elasticsearch yang memenuhi persyaratan teknis pencarian intelijen lengkap yang dilakukan oleh Biro Keamanan Publik Shanghai pada saat itu, sehingga basis data di cloud Alibaba lengkap. Karena database ini sudah lengkap, populasi nasional dalam database Biro Keamanan Publik adalah sekitar 1 miliar, selisih 400 juta dari 1,42 miliar yang diklaim secara resmi oleh pemerintah China. Jadi kemana perginya 400 juta orang ini? Jawaban logisnya adalah mungkin disebabkan oleh kematian akibat pandemi dalam skala besar. Penulis Qin Rentao mengatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir orang-orang selalu percaya bahwa kebijakan nol COVID dan tindakan lockdown dari pemerintah China adalah tindakan bodoh, membuang-buang sumber daya manusia dan uang tetapi tidak efektif.
Namun pemerintah China memang bertujuan menutupi jumlah kematian yang sebenarnya dengan cara menyegel dan memindahkan penduduk di daerah yang dicurigai terinfeksi. Lockdown akan memblokir berita kematian. Memindahkan orang ke tempat lain juga akan mengganggu komunikasi antar komunitas sehingga jumlah kematian yang sebenarnya dapat disembunyikan karena tidak ada hubungan antar komunitas, antar orang, maka data kematian masyarakat akibat infeksi dapat disembunyikan. Dan pada November tahun 2022 pandemi telah menyebar ke seluruh China dan kebijakan Zero Covid dari pemerintah China tidak bisa lagi ditutup-tutupi. Pemerintah China memanfaatkan gerakan kertas putih untuk melonggarkan lockdown dan terus menggunakan dalih kekebalan masyarakat untuk menyembunyikan ketidakpedulian mereka terhadap nyawa manusia. Mengutip komentar seorang netizen di bagian akhir artikel Vision Times, dalam lebih dari 3 tahun terakhir 400 juta orang telah meninggal dunia, di mana setiap hari rata-rata 300.000 orang meninggal dunia. China memiliki lebih dari 2.000 kabupaten, terhitung masing-masing 180 penduduk yang meninggal setiap harinya dari masing-masing kabupaten. Ada puluhan kota dan ratusan desa di setiap kabupaten. Dalam 1 bulan terakhir ini, jumlah korban meninggal lebih banyak dari biasanya dan situasinya telah menjadi kacau. Saya melihat pemakaman di mana-mana di pedesaan dan di banyak kota. Antrian untuk kremasi bisa memakan waktu hingga beberapa bulan. China memiliki lebih dari 2.000 kabupaten dan jika setiap hari 180 orang dari masing-masing kabupaten meninggal dunia dalam 1 tahun, maka ada lebih dari 100 juta orang meninggal dunia, membuatnya menjadi angka yang tidak terlalu masuk akal.